Halo teman-teman, cukup lakukan satu hal ini insya Allah aman dari penagihan debt collector. Nah, video ini saya tujukan buat teman-teman yang sekarang pusing, sedang bingung, sedang frustasi menghadapi yang namanya penagihan debt collector, dikarenakan teman-teman sudah gagal bayar di pinjaman online selama 1 bulan lebih. Jadi yang akan ada yang namanya penagihan di lapangan langsung ke rumah. Jadi mohon simak video ini sampai habis agar paham dan tahu tentang ini dan bisa aman ke depannya. Nah, teman-teman harus tahu jika teman-teman akan ditagih debt collector itu biasanya lewat media telepon ya teman. Di telepon saya akan datang ke rumahmu seperti itu ya teman. Jadi teman, yang pertama tidak boleh takut, tidak boleh cemas menghadapi ini. Teman-teman harus kuatkan mental, kuatkan fisik, kuatkan yang namanya mindset teman-teman, tidak boleh takut. Karena debt collector itu juga seperti kita manusia, bisa diajak ada diskusi, bisa diajak komunikasi, dan bisa yang namanya punya hati ya teman. Jadi teman-teman harus tanamkan ini terlebih dahulu. Jadi jangan minder terlebih dahulu. Teman-teman yang pertama harus kuatkan mental dulu, tata pikiran, jangan pernah takut dengan yang namanya debt collector. Nah, itu yang kedua, teman-teman harus cari informasi sebanyak mungkin. Saya banyak sekali video edukasi tentang yang namanya menghadapi debt collector. Teman-teman bisa simak saja di video-video lain ya teman. Yang intinya adalah teman-teman harus tahu yang namanya syarat dan ketentuan dari pihak pinjaman online, terutama debt collector yang akan datang ke rumah, hak dan kewajiban debt collector yang akan teman-teman hadapi jika datang ke rumah. Yang pertama, teman-teman harus tanyakan dulu yang namanya identitas untuk debt collector itu, apakah dia benar-benar debt collector atau orang yang ingin menggerogoti atau menipu teman-teman. Karena yang namanya debt collector itu wajib punya surat kuasa pinjaman online, surat sertifikasi untuk menjadi debt collector itu wajib punya dan harus ada ya teman. Teman-teman harus tanyakan terlebih dahulu, jadi jangan pernah takut menanyakan ini wajib teman-teman lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman bicara saja apa adanya, pasrahkan saja. Jika memang teman-teman ada uang dibayar, kalau nggak punya uang ya bicara jujur saja, saya sudah mentok, nggak punya uang sepeser pun saya tidak akan membayar. Kalau saya punya uang saya akan bayar, seperti itu teman. Jadi yang pertama teman harus pasrah kepada debt collector. Saya pasrah mau diapain saja karena saya sekarang nggak punya uang, terbelit pinjaman online banyak sekali, dan saya sekarang sudah dalam posisi tidak bekerja atau nganggur, seperti itu teman. Debt collector yang paham akan tahu seperti ini dan mungkin tidak akan menjadikan teman-teman prioritas penagihan. Jadi mungkin akan menagih customer lain yang dinilai kuat, mentalnya lebih cute dari teman-teman, tidak punya kekuatan untuk membayar dan lebih konsentrasi. Nah, itu wajib teman-teman lakukan teman. Dan teman-teman yang paling penting adalah teman-teman tata mindset teman-teman. Kalau umpamanya bagian keuangan itu adalah masuknya ke ranah perdata bukan pidana, jadi tidak ada satu delik hukum pun yang akan teman-teman terima. Misalnya teman-teman akan di penjara atau ada polisi yang datang ke rumah teman-teman atau ada yang namanya surat penyitaan, itu tidak akan pernah bisa teman. Karena teman-teman sekali lagi teman-teman cuma modal KTP saja, tidak ada sertifikat rumah yang digadai. Kalau di bank kan bisa sita aset karena teman-teman sudah ada yang namanya jaminan surat, misalnya surat motor atau surat tanah seperti itu teman. Jadi itu bisa menjadi acuan bank untuk menyita aset teman-teman. Nah, kalau pinjaman online itu beda ya teman. Pinjaman online cuma KTP saja, jadi tidak ada jaminannya. Jadi teman-teman 100% aman dari yang namanya penagihan atau intimidasi atau penyitaan atau akan dipenjara, seperti itu tidak akan pernah bisa teman, karena itu masuknya ke ranah pidana bukan perdata. Itu harus teman-teman tanamkan di mindset teman-teman. Jadi jangan pernah takut dengan yang non-debt collector, harus teman-teman lakukan ini secepatnya. Buat teman-teman yang ingin konsultasi seputar pinjaman online bisa jadi member ya teman. Jadi teman-teman harus langganan dulu, nanti bisa chat inbox di Facebook atau Instagram, akan saya berikan nomor WA, bisa share curhat sepuasnya tentang masalah pinjaman online dan solusi menghadapinya. Tapi langganan dulu, ini tidak gratis ya teman, karena banyak sekali orang yang minta nomor WA saya tapi dia gratis tidak langganan, jadi tidak akan saya tanggapi. Nah, video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.